Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut sebenarnya? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang tidak ada dirham dan dinarnya. Maksudnya habis duitnya, nggak ada lagi. Bisnis rugi, itu bangkrut. Kata Nabi SAW, bukan itu. Itu gampang, orang bisa kerja lagi, dapat lagi modal bisa. Tapi bangkrut sebenarnya adalah orang yang datang hari kiamat nanti, di hari kebangkitan dan hari pembalasan, dia membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, lengkap semuanya. Tapi satu sisi pernah mencaci maki orang ini, pernah memukul orang yang itu, pernah mengambil haknya orang yang ini. Dan mereka-mereka ini menuntut depan Allah, ya Allah fulan ini pernah pukul saya, ya Allah fulan ini pernah gosipin saya, ya Allah fulan pernah fitnah saya. Tidak sempat dia minta maaf di dunia. Maka diambil pahala-pahala dia, dikasih kepada orang-orang yang menuntut tadi. Pahala sholatnya, pahala puasanya. Kalau masih banyak orang yang nuntut, sementara pahala dia sudah habis, nah yang belum dapat haknya ini, akan diambil dosa-dosa mereka, ditimpahkan kepada orang ini. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Di mana dengan Islam dan iman kita jadi mengenal Tuhan kita Allah, dan akhirnya kita jadi menyembahnya, mengikuti perintahnya, meninggalkan larangannya. Dan ini sebuah nikmat yang sangat melimpah dan diikuti dengan perangkat-perangkat nikmat yang lain seperti misalnya kesehatan, kekuatan, kesempatan. Semua itu hal yang harusnya setiap muslim syukuri. Alhamdulillah, termasuk kita bisa hadir bersama-sama dalam pengajian kita ini, melanjutkan bedah buku, bergegas taubat sebelum terlambat. Dan juga selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Lanjutkan bedah buku kita. Dan insya Allah ini adalah pertemuan kita yang kedua. Pertemuan pertama kita sudah membahas tentang maksiat dan dampak negatifnya. Maksiat ini supaya mudah difahami adalah pelanggaran, begitu aja. Jadi kalau teman-teman sedang bekerja di satu perusahaan, pada saat kita melakukan sebuah pelanggaran, atau kita sedang studi misalnya, dan kita melakukan pelanggaran di kampus, maka sangat terancam untuk mendapatkan hukuman-hukuman dari tempat kita sedang berinteraksi itu. Apakah perusahaan ataupun lembaga pendidikan tadi. Nah, ini semua memang terjadi. Begitu juga dengan pada saat kita berinteraksi secara individual dengan teman-teman, pada saat kita melakukan sebuah pelanggaran, hal yang tidak disenangi, maka pasti efeknya adalah akan merusak hubungan tersebut. Nah, itu bahasa agama adalah maksiat. Maksudnya adalah melakukan pelanggaran dari apa yang Allah larang untuk dilanggar. Dan umumnya semua orang tahu tentang pelanggaran tersebut. Durhaka pada orang tua, menggunjing, memfitnah, memukul, mencuri, membunuh, berzina, mencuri, kemudian riba, dan segala macam hal yang mungkin dengan sangat mudah kita bisa mengakses di masa kita sekarang di media tentang dosa-dosa tersebut. Kami pun sudah membahas tentunya panjang lebar dosa-dosa besar, dan malam ini setiap hari Rabu malam masih selalu nyambung bahasannya di Blok M. Kalau tidak salah malam ini insya Allah bahasan dosa besar ke-168. Yang bisa setiap pertemuan itu bisa diikutin dan direview kembali dengan melihat di playlist YouTube kami tentunya. Nanti Bapak Ibu bisa menemukan di sana rinciannya. Nah, pelanggaran-pelanggaran ini hanya akan mengundang murka Sang Pencipta Allah. Berikut juga secara otomatis akan mengurangi fasilitas. Bahkan kalau perlu, hilang fasilitas tersebut. Seperti kesehatan, keturunan, kebahagiaan, ketentraman. Jadi satu demi satu kebanyakan itu hilang justru karena orang berbuat dosa. Gitu. Kayak orang yang sering mabuk, narkotika, foya-foya, melakukan maksiat, itu pasti efeknya banyak. Pertengkaran rumah tangga, nakalnya anak-anak, ributnya dengan teman-teman, dan segala macam. Bahkan ada yang akhirnya ditutup hidupnya, naudzubillah, dengan suul khatimah, meninggal dalam kondisi mabuk dan dengan tabrakan misalnya, atau dengan berantem dan seterusnya. Nah, ini efek-efeknya. Dan ini tidak mungkin terjadi dengan orang yang hadir di majelis taklim, di masjid. Ya pasti juga matinya baik-baik gitu ya. Mati dalam kondisi sedang membaca Al-Quran, sedang berzikir, sedang silaturahim keluarga. Jadi memang seperti itu.
sebelum kita, umat-umat sebelum kita itu sudah ada contoh-contohnya. Nanti akan ada di bab setelah ini, khusus mengambil pelajaran dari umat-umat sebelum kita. Jadi para nabi-nabi dan orang-orang yang patuh kepada Allah, itu selamat dan bahagia mereka. Dan orang-orang yang membangkang, maka mereka celaka. Contoh Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan yang lain-lain ini, sebelum Islam mereka tidak dikenal. Bahkan mungkin kalau tidak datang agama Islam, mungkin tidak akan dikenal selamanya. Tapi dengan adanya Islam dan mereka beriman, akhirnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semua menjadi raja-raja umat Islam. Dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Sahabat-sahabat dinukil kisah tentang mereka, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, ditukil tentang kebaikan-kebaikan. Karena mereka bergabung dan berada di komunitas Rasulullah SAW yang orang baik dan orang saleh. Di dunia mereka dapat kebahagiaan, mereka punya pasangan hidup, mereka punya keturunan, mereka punya harta, mereka punya jabatan, punya nama harum, punya ilmu, dan di akhirat mereka akan dapat balasan yang sempurna. Sementara yang hidup semasa dengan Nabi Muhammad SAW seperti Abu Jahal, Abu Lahab, mereka habis, ya hidupnya celaka dan juga hanya dikenang selamanya buruk. Nah begitu kurang lebih gambaran orang yang berkumpul dengan komunitas orang-orang yang baik akan sama dengan mereka. Berkumpul dengan komunitas orang-orang buruk akan sama dengan mereka. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan yang lalu, tapi saya reviewkan kembali supaya tidak lupa. Jadi dosa itu untuk dipelajari dan dijauhi. Sementara amal soleh untuk dipelajari dan dikerjakan. Nah kurang lebih seperti itu. Pada kesempatan ini kita akan bahas materi kita yang kedua. Judulnya Allah Maha Menerima Taubat Hambanya. Ini subhanallah sebuah bonus dari Allah ini. Sebuah bonus dari Allah. Karena Allah itu bukan hanya menyuruh kita taubat. Dan makna taubat kembali. Kembali ke rel yang benar. Kembali kepada peraturan. Kembali kepada aturan. Itu taubat. Dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang Allah bolehkan dia kerjakan. Mana yang Allah larang dia jauhi. Sambil dia mengikrarkan sama Tuhannya Allah. Dia tidak akan melanggar lagi. Itu namanya taubat. Ya. Dan taubat ini luar biasa, bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya katakan bonus? Karena Allah bukan hanya menganjurkan orang yang bersalah taubat, tapi justru gembira kalau melihat ada hambanya yang taubat. Dan Allah membukakan bagi orang-orang yang taubat semua pintu yang tadinya tertutup karena dosa dia. Rezeki misalnya, keturunan misalnya, ya, pekerjaan misalnya, apa saja. Dengan taubat maka semua akan terbuka kembali. Beda sekali antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan manusia. Kalau kita berinteraksi dengan manusia dan kita melakukan satu kesalahan besar, maka yang paling fatal kita tidak dimaafkan dan tentu tidak akan mungkin interaksi lagi. Ini yang paling sering terjadi. Ada orang misalnya pernah mencuri harta kita. Lalu kita tahu orangnya. Mungkin kita tidak akan maafkan, kita juga tidak akan berinteraksi lagi. Itu yang paling sering terjadi kan. Ada orang pernah fitnah kita. Ada orang pernah ini dan itu misalnya. Yang lebih ringan dari itu adalah orang memaafkan tapi tidak mau interaksi lagi. Misalnya ada orang pernah menggunjing kita, memfitnah kita. Lalu dia minta maaf. Kita maafkan tapi tidak mau lagi berteman. Nah, gitu. Apalagi sampai kita berikan fasilitas kayak jamu sebagai tamu. Kayak kita berikan bantuan modal. Sudah nggak mungkin terjadi. Itu di alam manusia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berbeda. Kalau kita kembali kepadanya, kita taubat dari dosa kita merenungi, kita yakini itu adalah kesalahan dan kita ungkapkan kepada Allah SWT, saya bertobat ya Allah, astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah, seperti kalau manusia itu saya minta maaf. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepada maksudnya aku berikrar tidak akan mengulanginya. Maka Allah akan menyambut hamba tersebut dengan kegembiraan yang luar biasa dan Allah akan mengembalikan semua fasilitas yang tadinya tertahan karena dosanya. Itu luar biasanya taubat itu. Jadi sangat aneh kalau ada orang berbuat dosa tidak mau taubat kepada Allah. Sementara tidak ada solusi lain. Pastikan semua dosa yang dikerjakan itu akan mendatangkan banyak efek-efek. Sumpek, sedih, ya, yang berkepanjangan. Jadi kalau kita tiba-tiba saya rasa sumpek, tiba-tiba rasa sedih, dan tidak ada solusi dari permasalahan yang kita hadapi, pastikan sebabnya hanya satu, dosa. Tidak ada yang lain. Dan solusinya juga hanya satu, taubat. Tidak ada yang lain. Kapan seseorang itu berbuat zina, dia mencuri, dia melakukan perbuatan apa saja,
pasti dia akan sumpah dengan perbuatan itu. Selepas dia mengerjakan akan ada rasa penyesalan, ada rasa begini dan begitu, maka tidak ada solusi lain untuk menghilangkan sumpah dan sedih itu kecuali dia taubat. Kalau dia segera taubat kepada Allah SWT, wudu, sholat sunnah 2 rakaat dengan niat sholat taubat misalnya, beristighfar kepada Allah lalu dia perbaikin setelahnya, dia kembali kepada ketaatan Allah, selesai. Maka akan selesai semua dan tidak akan berlarut-larut. Yang jadi masalah banyak orang buat dosa, dia malah besoknya buat dosa lagi. Hari ini dia mabuk nih, dia pulang sumpek. Mungkin pada saat mabuk sedikit hilang permasalahannya, tapi begitu dia sadar bertambah permasalahannya. Dia hari kedua mabuk lagi, masalah baru lagi, gitu kan. Dan ini tidak akan pernah selesai, seperti pelanggaran yang menumpuk satu sama yang lain. Pelanggaran yang menumpuk satu sama yang lain, gitu. Ya. Nah ini perbedaan, ini di judul kita ya, Allah maha menerima taubat hambanya. Ya, maha menerima artinya, walaupun dosa itu berulang, selama kita mau kembali kepada Allah, Allah akan terima. Ya. Baik, di sini saya tulis, ya, berbeda dengan manusia, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat maha pemurah, maha pengampun. Ketika umumnya manusia tidak akan memaafkan kesalahan besar, terlebih jika itu berkaitan dengan harga diri, harta, atau semacamnya, Allah justru senang mengampuni dosa hamba-hambanya dan gembira dengan taubat mereka. Itu beda sekali antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dalil atau bukti nyata dari wahyu Al-Quran dan Sunnah tentang Allah menerima taubat hamba-hambanya, bahkan gembira dengan taubat hambanya. Gembira kalau hamba itu mau mengakui kesalahannya, kemudian dia memperbaiki ke depan. Hadits ini diantaranya. Rasulullah SAW bersabda, "Lillahi ashaddu farham bi taubati abdi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa'ayisa minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha qad ya'isa min rahilatihi fabayna huwa kadhalik idza huwa biha qa'imatun 'indahu atau qa'imatan 'indahu fa'akhadha bi'idhamiha atau bikhitamiha thumma qala min shiddatil farahi Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuka akhta'a min shiddatil farah." Terjemahannya dan hadis ini riwayat Bukhari, ada footnote di situ, Bapak Ibu bisa lihat di halaman 6, footnote kecil di bawah, HR artinya hadis riwayat ya. Bukhari di nomor 6308 dan Muslim nomor 2747. Terjemahannya kata Rasulullah SAW, sungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya. Ini perbedaannya, kalau manusia kita minta maaf pun dia belum tentu senang. Tapi Allah justru kalau kita taubat dia senang. Allah sangat senang, sangat gembira dengan taubat hambanya ketika dia bertaubat kepadanya. Kepadanya N-nya besar, kata ganti Allah ya. Melebihi, gembiranya Allah ini melebihi, dikasih perumpamaan. Kegembiraan seseorang dari kalian yang berada di atas tunggangannya di suatu tanah yang luas dalam kurung padang pasir. Lalu di tunggangannya tunggangan itu lari meninggalkannya. Jadi ibaratnya ada orang, dia bawa semua hartanya, bekalnya di atas tunggangannya, dia pergi ke padang pasir yang tak bertuan, tidak ada manusia, tidak ada kehidupan di sana. Kemudian tiba-tiba saja untanya yang dibawa bekal dia semua itu hilang. Ya. Kemudian di atas tunggangan itu dikatakan dalam hadis ini, dia meletakkan perbekalan makanan dan minumannya, semua hartanya makanan minum di situ. Unta itu lari bawa pergi, nggak ditemukan lagi. Sampai dia merasa putus asa dan mendatangi sebuah pohon lalu tidur berbaring di bawah naungannya dengan hati yang tidak ada lagi harapan terhadap tunggangannya. Jadi orang tadi yang hilang tunggangannya ini, dia pergi ke bawah sebuah pohon, dia tidur. Dalam riwayat lain dikatakan dia berharap tidak bangun lagi, meninggal aja. Karena dia berada di padang pasir tak bertuan. Semua hartanya dan makanan, minuman, pakaiannya ada di atas unta yang lari tadi. Dia nggak dapat lagi. Namun dalam hadis ini kata Nabi SAW, ketika dia dalam keadaan seperti itu, dia tidur lalu dia terbangun, tiba-tiba kendaraan atau tunggangannya tampak berdiri di sebelahnya. Maka dia segera memegang tali ikatnya lalu berkata karena sangat gembira,
Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Dia salah mengucapkan karena sangat gembira. Maksudnya orang ini saking gembiranya, tadinya sudah putus asa di padang pasir. Kita bisa bayangkan sendirian di atas unta itu semua bekal kita. Lalu kemudian kita tidur di bawah sebuah pohon, untanya lari pergi, kita nggak temukan lagi. Lalu kita berharap tidur di bawah pohon itu tidak bangun lagi, udah mati aja deh, karena percuma, nggak ada makan, nggak ada minum, nggak ada manusia di situ, tidak bertuan di padang pasir yang luas. Tiba-tiba waktu tidur, buka mata, untanya ada di sebelah. Bagaimana gembiranya dia mendapatkan kembali tunggangannya dan seluruh bekalnya tadi, sehingga dia bisa melanjutkan roda kehidupan. Maka Allah lebih gembira daripada hamba tersebut dengan taubat hambanya. Ini luar biasa ini. Makanya kalau mungkin tidak asing, Bapak Ibu pernah dengar hadis tentang orang yang membunuh 99 jiwa. Dalam hadis Bukhari, dia membunuh 99 orang, bukan satu orang. Dia sudah bunuh banyak orang. Lalu dia datang kepada seorang abid. Abid ini seorang ahli ibadah. Dia mengatakan, saya telah membunuh 99 orang. Apakah Allah masih menerima taubat saya? Maka orang itu karena tidak punya ilmunya, dia cuma seorang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Dia bilang, bagaimana Allah ampuni dosa kamu sementara kau sudah bunuh 99? Karena orang ini putus asa, dibunuh orang itu. Digenapkan 100, kata Nabi SAW. Korban itu orang itu jadi 100. Lalu dia keliling sampai dia ketemu sama seorang alim. Seorang yang punya ilmu agama yang benar. Lalu dia ceritakan, saya sudah membunuh 100 orang. Masih bisa nggak Allah terima taubat saya? Kata orang alim tersebut, tentu saja. Allah maha menerima taubat hambanya. Allah nggak akan melihat bagaimana besarnya dosa kita. Yang penting kita mau kembali kepadanya. Cuma memang kita rincikan. Kalau dosa itu berhubungan dengan Allah, kita taubat kepada Allah cukup. Ya. Kecuali memang harus ditunaikan. Ada yang ditunaikan seperti zakat. Dibayarlah zakat yang belum dibayar misalnya. Puasa Ramadan yang belum dipuasai gitu kan. Kalau sholat tidak dikerjakan lagi yang dulu pernah ditinggalkan secara sengaja gitu. Tapi kalau berhubungan dengan makhluk ini ada rincian. Kalau Bapak Ibu pernah berbuat dosa pada makhluk yang sifatnya merusak citranya. Seperti ghibah, ya, gosip, ya, fitnah. Itu kan merusak harga diri orang, merusak nama baik dia. Maka ini selain tobat kepada Allah, minta maaf pada orang tersebut. Ya. Kalau berhubungan dengan benda yang diambil, misalnya kita pernah mencuri barang orang, maka kita taubat kepada Allah SWT dan kita juga kembalikan barang itu kepada orang tersebut atau minta keridoannya. Kalau pernah kita sakiti secara fisik, maka taubat kepada Allah dan minta keridoan dia atau berikan dia kesempatan membalas. Namanya kisos dalam agama. Jadi dosa itu dibagi dua ya. Ada yang berhubungan dengan Allah, ada yang berhubungan dengan makhluk. Dalam sebuah hadis ini harus hati-hati ya. Karena ada orang mungkin dia tutup aurat, mungkin dia sholat, mungkin dia menjaga hubungan baik sama Allah, tapi dia rusak hubungan dengan manusia. Dia gosipin orang sana sini, dia salahin orang, cari aibnya segala macam. Dia sibuk dengan itu. Ini orang bahaya sekali nih. Ya. Kata Nabi SAW, di hari kiamat nanti buku amal hamba yang semua berhubungan dengan Allah, Allah akan selesaikan. Kekurangan ibadahnya Allah masih bisa tambahkan, Allah masih bisa maafkan kekurangannya. Tapi kata Nabi SAW ada satu lembaran buku, yaitu yang berhubungan dengan makhluk yang Allah tidak akan ikut campur. Kecuali pemilik haknya memaafkan. Lalu kalau begitu untuk apa kita sibuk tiap hari dengerin gosipin orang? Gosipnya orang. Semua informasi lengkap sama dia. Pembantunya, tetangganya, ya, suaminya orang, istrinya orang, semua. Bahkan orang yang dia tidak kenal. Saya sering nasihatin ini, Bapak Ibu sekalian hati-hati. Orang-orang yang sekarang menjadi public figure misalnya. Terus disorotin, diikutin perkembangannya. Manfaatnya apa buat kita? Sekarang kalau kita ikut-ikutan gosipin orang tersebut, bagaimana caranya minta maaf? Karena itu tidak mudah. Karena syaratnya selain taubat kita harus minta keridhaan dia gitu. Itu kan repot ya. Belum lagi selain belum tentu bisa ketemu, kalau ketemu pun iya kalau dia maafkan. Ini kan jadi repot. Makanya Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut sebenarnya? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang tidak ada dirham dan dinarnya. Maksudnya habis duitnya, nggak ada lagi. Bisnis rugi, itu bangkrut. Kata Nabi SAW, bukan itu. Itu gampang, orang bisa kerja lagi, dapat lagi modal bisa. Tapi bangkrut sebenarnya adalah orang yang datang hari kiamat nanti, di hari kebangkitan dan hari pembalasan, dia membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, lengkap semuanya. Tapi satu sisi pernah mencaci maki orang ini, pernah memukul orang yang itu, pernah mengambil haknya orang yang ini.
Dan mereka-mereka ini menuntut depan Allah. Ya Allah, fulan ini pernah pukul saya. Ya Allah, fulan ini pernah gosipin saya. Ya Allah, fulan pernah fitnah saya. Tidak sempat dia minta maaf di dunia. Maka diambil pahala-pahala dia, dikasih kepada orang-orang yang menuntut tadi. Pahala sholatnya, pahala puasanya. Kalau masih banyak orang yang nuntut, sementara pahala dia sudah habis, nah yang belum dapat haknya ini, akan diambil dosa-dosa mereka, ditimpahkan kepada orang ini. Jadi dia sudah sholat, sholatnya habis dinikmati oleh orang lain. Dia selama dunia, dia puasa habis diambil sama orang lain. Dia zakat, dia haji diambil sama orang lain. Plus lagi, kalau masih ada orang yang dia pernah sakiti di dunia, dia tidak sempat minta maaf dan ternyata pahala dia sudah habis untuk dibayar-bayarin. Apa yang luar biasa, Pak? Zinanya orang, bohongnya orang, ribanya orang, itu ditimpakan pada dia. Dia yang tanggung hukumannya. Ini untuk apa? Hanya karena nafsu kuping kita saja dengerin gosip orang, kan tidak ada manfaatnya. Gitu kan? Ada orang begitu bangun tidur, pertanyaan pertama ke teman-temannya di grup, sudah tahu belum? Gosip duluan. Informasi tentang pembantu orang, tentang mobil orang, tentang baju orang, tentang ini. Tidak ada manfaatnya. Makanya Nabi SAW berikan kita kaidah sederhana sebagai seorang muslim dan muslimah. Min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna bagi dia. Jadi sebelum kita melakukan satu perbuatan, tanya bermanfaat gak buat saya? Kalau enggak, jangan. Ini bermanfaat maksudnya secara ukhrawiyah ya. Secara akhirat, bermanfaat gak buat saya? Kalau kita duduk sama orang, nanyain kabar, berikan informasi yang baik, mungkin. Tapi kalau sudah melakukan dosa itu nggak boleh. Ada satu kisah unik terjadi di salah satu salafus saleh dulu. Teman-temannya duduk sama dia di satu meja, satu majelis gitu, kemudian semua pada gosipin orang. Tiba-tiba dia berdiri, ini mohon maaf, begitu memang ceritanya. Dia berdiri, kemudian ini laki-laki sama laki-laki semua ya. Dia membuka sebagian bajunya, terus dia tarik bulu ketiaknya. Ini kisah nyata. Dicopotin sama dia, terus ditaruh di atas meja. Orang semua teman-temannya bingung. Apa kau lakukan, hai fulan? Aib bener nih. Saya memalukan bener. Ngapain gitu buka baju, cabut bulu ketiak, taruh di atas meja. Terus dia sambil senyum. Dia ingin berikan pelajaran pada teman-temannya. Dia mengatakan, apakah kalian menganggap perbuatanku ini aib? Memalukan dan memilukan ini? Karena cabut bulu ketiak, taruh di atas meja. Mereka bilang, tentu saja. Kita kan lagi ngobrol. Kok begini dibuatnya gitu? Maka dia mengatakan, sungguh aneh sikap kalian. Kalian ya, menganggap perbuatanku ini yang merupakan sunnah Rasulullah. Kan mencabut bulu ketiak sunnah Nabi. Kan itu. Ini aib, sementara kalian melanggar Rasulullah, gosipin orang tidak dianggap dosa. Dia sebenarnya bukan tujuannya untuk menunjukkan bulu ketiaknya, bukan. Tapi dia ingin menunjukkan, ini yang saya lakukan yang kalian anggap memilukan. Sebenarnya kalian ini memilukan, karena ini nanti akan menjadi hukuman buat kalian. Ya. Ingat teman-teman sekalian, apa yang kita buat hari ini, maka akan jadi hasil di hari esok. Hari ini kita gosipin orang, besok kita digosipin juga. Hari ini kita fitnah, besok kita difitnah. Hari ini kita pukul, besok kita dipukul. Hari ini kita bersedekah, memaafkan, kita senyum, besok juga begitu. Hari ini kita jenguk orang sakit, besok kita sakit dijenguk. Hari ini kita datang takziah orang meninggal, kita kalau meninggal juga ditakziah, memang begitu. Jadi sudah seperti itu sistemnya. Orang berbuat satu perbuatan itu akan menjadi ciri khas nanti dia dan menjadi juga tumpuhan balasannya. Jadi harus hati-hati. Saya juga mengajak teman-teman sekalian di saat kita taubat nasuha, taubat ini taubat nasuha, taubat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat taubat dan kembali ke jalan Allah itu jangan setengah-setengah. Jangan dipilah-pilah gitu. Karena banyak orang hijrah tapi setengah-setengah. Dia nggak maksimal. Kenapa? Apa yang ditunggu gitu? Sementara kalau kita menggabungkan antara amal soleh sama dosa, nanti amal solehnya akan kurang nilainya, kurang kehusyuannya, gitu kan? Dan juga kenikmatannya itu hilang. Saya sudah pernah kasih contoh di bab yang lalu, tapi saya ingatkan kembali. Kalau orang misalnya sudah membaca tentang sholat, dia tahu itu rukun Islam, dia tahu kewajiban muslim dan muslimah, dia pelajari rukunnya, dia pelajari syarat-syaratnya, dia pelajari tata cara dan bacaannya, lalu dia praktekin. Dan dia cintai itu, dia ingin sholat. Bagi teman-teman sini yang sudah rutin sholat, dan dia tanamkan dalamnya begitu azan saya harus sholat. Maka itu akan muncul kenikmatannya sholat itu kan. Nah, lawannya, maksiatnya adalah meninggalkan sholat.
Orang yang menikmati sholat ini akan nikmat di sini dan akan hilang kenikmatan lawannya. Lawannya kan meninggalkan sholat. Dia akan heran kalau orang tinggalin sholat. Kenapa kamu nggak sholat, sayang banget. Nah itu muncul. Kenapa? Karena dia sudah nikmati pahalanya gitu. Perbuatan baiknya. Nah begitu ya. Nah ini tidak bisa bersatu nih. Antara suka sholat dengan tinggalin sholat. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang tinggalin sholat dan dia nikmati itu. Dia benar-benar merasa tidak ada beban. Tidak ada hukuman nanti dari Allah. Pokoknya dia cuek aja dengan tidak penting bagi dia sholat. Maka kenikmatan sholat hilang. Dia kan heran, kamu tuh sholat terus gak capek apa? Nah, dia gak bisa ketemu ini, gak bisa ketemu. Nah orang yang ada di tengah-tengahnya, dia sholat, tapi kadang-kadang juga tidak sholat. Ini tidak akan pernah khusyuk. Gak mungkin itu menghayal dia kalau sholat terus tiba-tiba bisa nangis kepada Allah, terus dia bisa jaga gerakan-gerakan benar. Itu gak mungkin, karena dia masih buka pintu dosanya. Kan gitu. Nah ini poinnya. Sama dengan orang kalau tutup aurat. Dia udah tutup nih, dia sudah maksimal, dia sudah cintai itu, dia tahu perintah agama. Maka dia nanti akan hilang lawannya. Lawannya adalah buka aurat. Dia akan heran, kenapa orang itu tidak tutup auratnya, sayanglah dan seterusnya. Nah sebaliknya orang yang buka aurat, dia tidak merasa ini sebuah pelanggaran, dia nikmati dosanya itu. Maka dia akan heran kenapa orang tutup aurat. Kan begitu. Nah ini tidak akan ketemu satu sama yang lain. Baik, seperti itu kurang lebih gambarnya. Jadi harus lebih jeli dalam memahami. Jadi kalau mau jadi orang baik sekalian. Hijrah sekalian. Mau teman-teman bilang, kamu kok berubah? Iya, saya baru tahu, saya ikut pengajian, ternyata nggak boleh loh, umur kita terbatas. Orang bisa meninggal setiap saat kan. Orang kalau ngadakan acara ulang tahun, sebenarnya keliru dia. Harusnya ulang detik, bukan ulang tahun. Setiap detik orang bisa meninggal. Kan gitu. Siapa di antara kita sini punya jaminan masih bisa kembali ke rumahnya sebentar? Bukan sebagai doa, tapi bisa saja ajal datang. Orang yang meninggal di ruangan ICU, sekaligus juga orang-orang yang sakit di rumah sakit, itu lebih sedikit dibandingkan orang yang lula-lalang depan rumah sakit. Artinya orang yang meninggal sehat lebih banyak. Jangan mengkhayal, oh nanti saya kalau masuk ICU baru saya meninggal. Orang ICU juga bisa setiap saat. Ada orang jalan tiba-tiba jantungan, tidak ada sebab. Ya gitu. Ada orang keluar tiba-tiba tabrakan. Pernah subhanallah di rumah orang tua saya di Makassar. Depan mata saya waktu itu. Karena di pinggir jalan raya besar, Masya Allah saya berdiri di teras di depan. Ada satu anak muda pakai motor. Gitu. Dia jalan, dua sisi jalan, tapi rupanya di tengah-tengah itu tidak ada trotoar, yang cuma garis putih saja. Di depan dia ada mobil lambat jalan, dia nggak lewat kiri. Tapi dia keluar ke jalur sebelah. Untuk melewati mobil itu. Dari sana ada mobil truk datang tabrak meninggal di tempat. Itu di depan mata saya lihat orang itu. Jatuh dari motor, motornya hancur, dikerumuni sama orang-orang. Dicek, sudah meninggal. Subhanallah, saya waktu itu sempat ambil pelajaran gitu. Dan saya sering jadikan bahan dalam ceramah. Anak muda ini, kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau dia tahu dia akan tabrakan dan akan mati, keluar dari rumah nggak dia? Nggak bakalan kan? Karena dia tidak tahu itu. Nah begitu keadaan kita tidak pernah tahu. Dan subhanallah pada saat dia meninggal diangkat, ditaruh di mobil pick up, motornya entah siapa yang urus, dompetnya sudah kemana. Kita nggak tahu siapa lagi urus orang ini, karena tidak tahu yang mana kerabatnya, yang mana musuhnya, kita nggak pernah tahu. Tapi seperti itu. Sebaliknya, berapa banyak orang yang subhanallah lagi mengaji, lagi sholat. Coba deh ketik di YouTube, mati husnul khatimah. Itu banyak sekali cuplikannya, ada yang lagi ngaji, yang lagi sholat. Ada yang lagi ceramah, baik-baik meninggalnya. Ada juga yang su'ul khatimah, oh luar biasa. Lagi foya-foya, lagi buat maksiat terus meninggal dunia. Nah ini semua itu penentuannya di tangan kita, maka hati-hati. Umur kita sebenarnya adalah umur yang sudah berlalu. Kalau umur kita misalnya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, itulah umur kita sebenarnya. Kalau umur ke depan kita belum tahu. Sehari kah, 2 hari kah, sejam kah, sedetik kah, kita tidak pernah tahu. Maka jangan terus-menerus lalai. Harus segera taubat. Sebenarnya manusia tidak buat dosa. Tapi cukuplah dosa yang lalu adalah berlalu. Sudah selesai. Sekarang kedepannya saya harus menjadi lebih baik. Nah itu tema tentang taubat, tentang masalah itu. Bagaimana kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya masih di halaman 6 saya tulis itu setelah hadis. Allah subhanahu wa ta'ala gembira jika para hambanya kembali ke jalan yang lurus. Seperti makan dan minum yang halal. Bergaul dengan yang dibolehkan, ya, berpakaian syar'i dan menjauhi segala yang diharamkan.
Kalau saja seseorang hamba terus berbuat dosa hingga memenuhi langit dan bumi, lalu dia bertaubat, maka Allah tetap akan mengampuninya. Jadi tidak boleh orang putus asa gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima." Dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 110. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kenapa Allah bilang aniaya diri? Karena orang kalau berbuat dosa dia seperti sedang mencelakakan dirinya, karena akan ada konsekuensi hukum di situ. Tapi dia bertaubat memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, seperti itu gambarannya. Ali bin Abu Talha berkata, rahimahullah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata tentang ayat di atas surah An-Nisa tadi, surah nomor 4 ayat 110. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada para hambanya tentang ampunan, kasih sayang. Sifatnya, N-nya besar kata ganti Allah, sifatnya yang maha pemurah dan luasnya rahmat dan ampunannya. Karena itu siapa saja yang melakukan dosa, baik kecil ataupun besar, kemudian dia beristighfar memohon ampun, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Meskipun dosa-dosanya lebih besar dari langit, bumi dan juga gunung. Ini perkataan Ibnu Abbas, ya. Dan ada footnote di situ sudah kita jelaskan, diambil dari tafsir Quranul Azim yang ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Teman-teman kalau mau tahu dirinya, saya baik atau tidak, saya ini penghuni surga atau penghuni neraka, coba sederhana begini praktiknya. Coba bayangkan kalau kita meninggal saat ini, ajal datang. Kira-kira perkataan orang di sekitar kita baik atau buruk? Kalau orang bilang, oh si fulan itu baik itu, selalu sholat, tutup aurat, orangnya baik, silaturahim keluarga, berarti itu kita orang baik. Orang nilai kan itu. Atau kalau orang mengatakan, oh si fulan, oh syukur dia mati tuh. Karena orangnya suka gosip, orangnya suka begitu dan begitu, berarti kan buruk. Itu penting. Harus kita introspeksi diri. Jangan terus menerus dalam kelalaian. Ya. Harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita diciptakan Bapak Ibu sekalian di muka bumi ini. Saya dan Anda semua ada di sini, tujuannya hanya satu, untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Tidak ada tujuan lain. Kembali kepada surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, ya. Itu tentang masalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Allah SWT mengatakan, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadaku, ya. Itu di surah Az-Zariyat 51 ayat 56. Jadi kalau ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, apakah saya hidup di bumi ini memang untuk sholat? Iya jawabannya. Untuk puasa? Iya. Untuk bakti sama orang tua? Iya. Untuk tutup aurat? Iya. Untuk puasa? Ya, memang itu tujuan kita diciptakan. Nggak ada tujuan lain. Kalau dosa-dosa semua tidak ada anjurannya di situ. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau seandainya ada perintah dan ada larangan, perintah dapat pahala, larangan dapat hukuman. Tapi tidak dibuka, tidak diberikan oleh Allah pintu taubat. Itu berat banget tuh. Berat sekali. Ya. Kalau orang buat dosa tapi tidak bisa kembali, tidak bisa taubat, itu repot. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, kalau mereka berbuat dosa besar, itu taubatnya dengan bunuh diri. Dalam surah Al-Baqarah digambarkan. Kita alhamdulillah dengan Imam Nawawi mengatakan taubat itu dengan 3 syarat. Meninggalkan dosa itu seketika. Lagi zina berhenti, lagi riba berhenti, lagi bohong berhenti. Yang kedua menyesali. Yang ketiga janji sama Allah tidak akan mengulangi. Maka diterima taubatnya. Dan seperti kita buka lembaran baru setelah itu. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang taubat dari satu perbuatan dosa seperti orang yang tidak ada dosanya lagi, bersih, seperti orang yang baru memulai hidupnya. Makanya semua fasilitasnya Allah kembalikan. Allah kembalikan. Pernah ada 3 orang datang kepada Imam Hasan Basri rahimahullah. Ini Hasan Basri ulama tabi'in. Orang kalau sudah merasa imannya lemah, ya, agak jauh dari Allah, selalu datang ke Hasan Basri karena bicaranya kuburan, surga, neraka. Banyak bicara tentang sekitar situ dan mengembalikan orang kepada jalan Allah SWT supaya taubat dan seterusnya. Intinya ada 3 orang datang. Ini kebetulan secara bersamaan datangnya di majelis beliau. Yang satu datang dan mengatakan, saya ini sudah lama kena penyakit, tapi gak pernah sembuh penyakit itu.
Saya udah berobat sana sini, tidak pernah sembuh. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Bukan istighfar ya, perbanyak. Terus ulangin. Lagi jalan, lagi duduk, lagi baring, terus mohon ampun kepada Allah. Orang itu pulang. Orang yang kedua bilang, saya sudah lama bekerja, tapi nggak pernah kaya-kaya seperti fulan, ditunjuk orang kaya di kota Basra, di Irak pada saat itu. Apa saran Anda? Dia sudah bekerja keras, tapi tidak pernah kaya-kaya. Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Yang ketiga bilang, saya udah lama menikah. Dia datang sama istrinya kebetulan, tapi nggak dikaruniai anak. Kami sudah ikhtiar sana sini, tapi belum dapat solusinya. Lalu kata mereka, apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Orang ini pulang, dia amalkan. Intinya orang-orang di sekitarnya bertanya, wahai imam itu kalau kita kiai sekarang atau ustadz, kenapa Anda menyuruh mereka istighfar saja? Mungkin yang satu tadi butuh tabib, yang satu butuh modal, gitu-gitulah ya. Yang tadi kan yang satu tuh ya sakit, sudah lama nggak sembuh-sembuh kan. Yang sudah menikah juga lama, tidak punya anak. Terus yang satu lagi, yang ketiga tadi itu, yang kedua tadi itu adalah orang yang, kalau yang pertama sama yang ketiga tadi kan orang yang butuh tabib gitu kan. Yang kedua itu kan orang bekerja tapi tidak pernah kaya, butuh modal mungkin gitu kan. Maka kata Hasan Basri rahimahullah, tidakkah kalian membaca surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan Nuh berkata kepada kaumnya, beristighfar kalian kepada Tuhan kalian karena Dia Maha Pengampun. Manfaatnya, yursilis sama alaikum midrara. Dia akan turunkan air dari langit, rezeki dari langit ya. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan akan memberikan kalian banyak sekali harta dan juga keturunan. Jadi memang istighfar manfaatnya itu. Ya. Surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 gitu. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya dalam surah An-Nisa, masih surah yang sama tapi beda ayat. Ini surah nomor 4 ayat 17. Bunyinya, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Makna di sini tidak mengetahui, yang paling kuat dari pendapat ulama adalah orang yang pada saat melakukan dosa sedang lalai. Itu yang dimaksud. Jadi walaupun dia tahu hukumnya, tapi ternyata dia terjerumus. Kemudian dia kembali kepada Allah segera, maka di saat itu Allah terima taubatnya. Ya. Subhanallah. Pada saat kita ingin melakukan perbuatan dosa, Allah datangkan sinyal-sinyalnya supaya kita tidak terjerumus. Coba orang yang mau membunuh, orang yang mau mencuri, orang yang mau berzina, orang yang mau buat pelanggaran-pelanggaran itu, pasti dimulai dengan rasa takut. Khawatir dia. Takut ketahuan, takut ketangkap, takut ini dan itu. Itu berarti sudah sinyal dari Allah SWT untuk berhenti. Gitu. Kalau tetap melakukan, Allah datangkan sinyal yang lebih besar. Tahuan sama orang misalnya. Tetap dilakukan, nanti Allah tutup malah lebih besar. Karena manusia itu kalau tidak sadar dengan peringatan kecil, maka akan datang peringatan yang besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau ada seseorang penjahat yang sampai ditangkap pun dan digebuki, itu masih rasa sayang Allah kepada dia. Kenapa? Karena dengan begitu dia jadi berhenti. Tadinya peringatan lisan dia tidak mau. Ya, sinyal-sinyal yang sederhana kayak rasa khawatir, takut dia nggak mau. Maka Allah datangkan ya, yang lebih besar. Datangkan hambanya yang memberhentikan dia. Karena kalau dibiarkan, dia akan terus dalam perbuatan salahnya dan akan lebih berat hukumannya nanti di akhirat. Jadi pemberhentian itu pun adalah rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Lanjutnya dari halaman 8 ya. Setelah terjemahan tadi surah Nisa 17, itu saya katakan dalam menjelaskan makna ayat, sesungguhnya bertobat kepada Allah hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Para ahli tafsir diantaranya Mujahid dan yang lainnya mengatakan setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, baik sengaja atau tidak sengaja, maka dia termasuk bodoh atau tidak mengerti. Hingga dia meninggalkan dosa tersebut. Jadi kalau ada orang buat dosa berarti dianggap dia bodoh di situ. Ya. Karena dia sekarang sedang siap untuk menerima hukuman dari dosa itu. Qatada ini nama seseorang ya. Kalau yang pegang bukunya bisa digaris ini nama orang. Qatada berkata kepada Abu Al-Aliyah bahwasanya dia pernah menyampaikan
bahwa para sahabat Rasulullah SAW mengatakan setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba maka itu adalah kebodohan atau ketidaktahuan. Jadi bukan maknanya ayat ini adalah hanya orang yang tidak tahu hukum, tidak. Orang yang tahu hukum pun tapi dia terjerumus dianggap dia bodoh pada saat dia terjerumus. Sedangkan makna firman Allah SWT kemudian segera bertaubat. Masih dalam surah Nisa ayat 17 ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yakni waktu di antara dirinya dan di saat di mana dia melihat malaikat maut. Ya, maksudnya dia bertaubat sebelum mati. Maka itu Allah masih terima. Ya. Jadi Ad-Dahhak ini nama orang juga. Ad-Dahhak berkata rahimahullah selama belum mati dalam kurung lalu bertaubat maka termasuk bersegera dalam bertaubat. Al-Hasan Basri rahimahullah mengatakan makna firman Allah kemudian segera bertaubat yakni selama seseorang itu belum sakarat. Tapi kan kita tidak pernah tahu kapan sakarat datang kan. Oleh karena itu kita jangan nunggu enggak ya saya belum sakarat gak usah taubat dulu enggak, jangan gitu. Taubat segera gitu kan. Supaya kalau datang kematian kita sudah siap gitu. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yakbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama belum sakarat. Jadi sebelum malaikat maut cabut ruh. Ya. Jangan sampai nanti itu terjadi baru kita mau taubat itu sudah tidak diterima. Ya, jadi harus hati-hati. Dan ini kan kita tidak tahu kapan datangnya. Malaikat maut itu bisa datang. Sekali lagi, jangan mengkhayal karena masih muda. Selalu lihat orang yang lebih tua. Jangan mengkhayal karena masih sehat. Karena pikir dirinya belum sakit misalnya. Jangan mengkhayal karena masih banyak program. Ya. Masih bisa saya jalankan segala macam. Masih banyak ide. Itu kalau ajal datang gak pandang itu semua. Terlalu banyak orang yang lebih cantik, lebih gagal, lebih kaya, lebih pintar sebelum kita wafat meninggal semua. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri meninggal. Maka kita pun begitu. Setiap orang di antara kita sekarang sedang berjalan ke liang lahatnya masing-masing. Tinggal siapa yang lebih dulu jatuh. Dan di saat itu nanti, kalau kita sudah masuk ke liang lahat, semua orang yang kita anggap pendukung kita, orang yang dekat sama kita, maksimal setengah jam di kuburan, maksimal. Gak akan lebih dari itu. 1 jam mungkin. Anggaplah, kalau suami istri mungkin masih kadang-kadang ada pertengkaran. Tapi kalau orang tua sama anak, ibu sama anak, anggaplah ibu sini sudah punya anak, pasti kita tahu bagaimana sayangnya dengan anak, atau seorang ayah dengan anak. Bagaimana Allah gambarkan Nabi Yakub sangat cinta dengan Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Gitu kan, sampai buta matanya karena terus menangis memikirkan Yusuf. Itu kan menandakan cinta orang tua. Tapi orang tua kita cinta sama kita pun pada saat kita meninggal, maksimal setengah jam, habis itu dia pulang. Kita akan sendirian di situ. Apalagi kalau cuma teman-teman yang sudahlah, enggak apa-apa buat dosa aja, nanti saya yang tanggung dosanya. Bohong ini. Dari mana dia tanggung? Enggak ada. Allah mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang menanggung dosa orang lain tiba-tiba dia bilang, "Kamu buat zina nanti saya yang tanggung." Itu enggak benar. Tapi kalau orang aja orang lain buat dosa, orang yang buat dosa dapat dosa, dia juga dapat ekstra karena dia yang mengajak. Itu iya. Tapi kalau dia suruh orang lain buat lalu dia tanggung dosanya, enggak ada itu dalam Islam. Kan begitu. Jadi harus hati-hati sekali. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, di sini tidak disebutkan di buku ya, tapi saya tambahkan informasinya, dan ini retorika yang kita gunakan dalam bedah buku kita ya. Jadi seringkali kami bacakan isi buku, nanti kita tambahkan informasi tambahan untuk lebih memperjelas lagi apa yang sedang dimaksud gitu. Ya. Jadi kita harus faham dan hati-hati sekali dengan masalah-masalah seperti ini. Baik, saya lanjutkan dulu. Termasuk ciri orang beriman adalah ketika berbuat dosa dia segera mengingat Allah dan taubat kepadanya. Ini ciri orang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 135, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu hum ya'lamun." Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka sudah mengetahuinya. Jadi maksudnya ayat ini menjelaskan ya, kalau orang-orang yang berbuat dosa itu ya, kalau dia masih punya keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia kembali dan beristighfar kepada Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, Allah tidak akan mungkin memudahkan seorang hamba mengucapkan istighfar dengan lisannya lalu Allah mau menghukumnya.
Biasanya memang kalau orang itu menjauh dari agama, maka Allah biarkan lisannya pun sulit untuk bertobat. Bahkan dia mengajak orang lain untuk terus berbuat dosa. Lisannya dipakai untuk mengajak orang bermaksiat. Tidak hanya sekedar mengingat Allah saja, namun mereka segera mengiringi kemaksiatan itu dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad berkata, Yazid telah menyampaikan kepada kami, Hammam bin Yahya menyampaikan kepada kami, dan Ishaq bin Abdullah bin Abu Talha dari Abdurrahman bin Abu Amrah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, ini hadis penutupan bab kita ya. Sedikit panjang saya bacakan. Inna rajulan aznaba dhanban faqala rabbi inni aznabtu dhanban faghfir. Faqala Allah azza wa jalla abdi amila dhanban فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر فقال تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي فقال عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر فقال عز وجل عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. Ini penutupan bab dalil dalam bab kita ya. Yaitu hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ya, ada footnote di situ di halaman 11 di nomor 622 dan dinilai sahih oleh Syekh Albani. Terjemahannya, kata Nabi SAW, sungguh ada seorang laki-laki yang berbuat dosa lalu dia berkata, dia ada seorang buat dosa, setelah dia buat dosa dia mengatakan, wahai Rabbku, wahai penciptaku, dia panggil Allah, aku telah berbuat dosa maka ampunilah. Allah pun yang maha tinggi dan maha suci berfirman, hambaku telah berbuat dosa, dan dia mengetahui bahwasanya dirinya memiliki Rabb yang mengampuni dosa. Lalu dia meminta ampun, maka aku telah mengampuni hambaku itu. Kemudian hamba itu berbuat dosa yang kedua kalinya. Lalu berkata lagi, wahai Rabbku, aku telah berbuat dosa maka ampunilah. Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman, hambaku mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa, lalu dia meminta ampun, maka aku telah mengampuninya. Kemudian hamba itu mengulangi dosa yang ketiga kalinya, lalu berkata, wahai Rabbku, aku telah berbuat dosa maka ampunilah. Allah pun berfirman subhanahu wa ta'ala, hambaku mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa, lalu dia meminta ampun, maka aku telah mengampuninya. Kemudian dia berbuat dosa lagi yang keempat kalinya, dan berkata, wahai Rabbku, aku telah berbuat dosa maka ampunilah aku. Allah pun berfirman subhanahu wa ta'ala, hambaku mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa, lalu dia meminta ampun, maka aku persaksikan kepada kalian wahai para malaikat, bahwa aku telah mengampuninya, maka dia boleh melakukan apa saja yang dia kehendaki. Riwayat ini perlu kita fahami baik-baik, karena kalau orang baca secara letterlet bisa salah faham. Yang pertama yang harus difahami adalah hadis ini menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah. Itu dulu. Hadis ini menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah. Artinya kalau ada hamba buat dosa, dia bertaubat, berjalan waktu sekian lama, terjerumus lagi dalam dosa yang lain, maka dia bertaubat lagi. Berjalan waktu lagi, dia terjerumus lagi dalam dosa, dia bertobat lagi. Jadi di sini difahami adalah bagaimana rahmatnya Allah yang luas, dia tetap memaafkan hamba-hambanya. Jangan pernah dibalik pemahamannya. Jangan pikir, oh maksudnya hadis ini hamba tersebut buat dosa terus, yang penting tobat terus. Bukan itu yang dimaksudkan. Yang sedang dititik beratkan adalah tentang rahmat Allah di sini. Bagaimana rahmat Allah sangat luas, ya, dia tetap menerima tobat hambanya kalau dia betul-betul ingin bertaubat. Nah, kita kembali dulu supaya menjelaskan apa yang saya paparkan ini dengan tadi syarat diterimanya taubat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kan beliau bilang ada 3 syarat diterimanya taubat ya. Pertama, meninggalkan dosa itu seketika. Lagi bohong berhenti, lagi riba berhenti, lagi zina berhenti. Yang kedua, menyesali. Dan yang ketiga, berjanji pada Allah tidak akan mengulanginya.
Kalau seorang hamba buat satu dosa, lalu dia bertobat nasuha dengan 3 syarat ini. Dia tinggalkan, dia berhentikan dosa itu. Dia menyesali. Dia janji sama Allah tidak akan mengulangi, diterima taubatnya. Berjalan waktu dia buat dosa lagi. Tapi memang dia tidak niat dari awal. Karena kan dia sudah berjanji sama Allah tidak akan mengulangi kan. Dengan kelemahan iman, dengan kondisi, dengan apa segala macam, dia buat dosa lagi. Nah dia tobat lagi. Di situ Allah terima lagi tobatnya. Tapi dengan syarat 3 lagi. Tapi kalau dari awal dia buat dosa, dia dia mau tinggalkan dosa itu. Dia sesali. Tapi dalam hatinya masih bilang, tapi kalau ada kesempatan ulangi, saya ulangi. Berarti kan syarat ketiga tidak terpenuhi kan? Berarti yang dimaksud di sini adalah hamba yang berbuat dosa yang kedua kali dan ketiga kali. Ini adalah orang yang tadinya sudah taubat nasuha benar-benar. Cuma berjalan waktu, dia ternyata terjerumus lagi. Tidak dia sengaja. Bukan orang yang dari awal sudah programin, kayak tadi saya bilang dianggap dibalik pemahaman hadis ini. Oh, buat dosa aja yang penting tobat, buat dosa yang tobat. Ini kan berarti dari awal tidak niat taubat yang sebenarnya. Karena masih ada niat untuk mengulanginya. Berarti dari awal tobatnya nggak akan diterima. Jadi hadis ini maksudnya adalah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana yang kedua diterimanya taubat orang yang tadinya sudah taubat nasuha lalu terjerumus di dosa yang tanpa dia niat untuk merusak taubatnya awal. Karena kondisi, karena keadaan segala macam, lalu dia tobat lagi kepada Allah. Nah itu poin yang juga harus difahami. Kemudian juga yang perlu difahami teman-teman sekalian, bahwasanya kalau ada opsi berbuat ketaatan, dapat pahala, dapat rezeki, dapat rahmat, dengan berbuat dosa yang dapat hukuman, bisa terancam hukuman walaupun ada pintu tobatnya. Mana yang lebih kita pilih? Kita mengerjakan satu, misalnya gini, kalau kita kerja di kantor nih, kalau kita ikuti peraturan kantor, kerja on time, mengerjakan pekerjaan sesuai dengan yang diperintahkan, kan itu yang diinginkan, itu yang diinginkan perusahaan. Kita akan dapat gaji kan gitu, sesuai dengan itu. Mana yang kita pilih, ini atau kita ugal-ugalan, tidak mau masuk, telat, tidak kerjakan pekerjaan yang besar sekali kemungkinan kena ancaman di PHK atau dipotong gaji, kan gitu. Kalau kita dikasih opsi, yang mana kita pilih? Hah? Gak ada jawaban. Masih hidup kan? Hah? Lihat kondisinya. Berarti masih mungkin melanggar. Sekarang saya ulangi supaya paham nih. Coba fokus. Ya. Kalau seandainya ada pilihan pekerjaan, pilihan kita bekerja on time, kita kerjakan semua pekerjaan dengan baik di perusahaan, terus dapat gaji. Dengan yang satunya kita ugal-ugalan, gak kerja, gak segala macam, nanti akan kena hukuman. Yang mana kita pilih? Pasti yang pertama. Kalau orang masuk di perusahaan sengaja untuk ugal-ugalan, untuk apa dia masuk ke situ? Merusak namanya, nggak dapat fasilitas, itu apa? Kan gitu. Makanya pegawai yang anteng-anteng aja tuh, yang baik, itu pasti akan lama di perusahaan itu langgeng. Orang yang memang ugal-ugalan, tidak mau ya sudah. Sama di kampus juga gitu. Orang yang ikuti dosen datang didengar, dicatat, dia mau kejar ilmunya, ujian lulus. Yang malas-malas nggak mau datang, di DO nanti kan terancam kan. Lalu untuk apa? Kenapa harus cari yang tidak terima gaji atau di PHK di perusahaan atau di DO dari kampus? Kenapa harus ini? Kenapa bukan ini aja? Kenapa nggak jadi orang baik aja? Kenapa nggak jadi orang prestasi aja? Nah itu maksud. Kan eman-eman gitu, ya. Eman-eman. Toh juga dosa tadi sudah kita jelaskan akan berefek kurang baik pada kejiwaan. Ya. Kondisi dan keadaan sumpah, sedih, permasalahan-permasalahan yang terjadi itu banyak sekali. Dan tadi hadis yang saya bacakan tentang masalah orang kalau meninggal nanti akan ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi. Itu kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia, hadisnya belum saya bacakan tadi ya. Kalau anak Adam meninggal dunia, maka akan diikuti ke kuburan dengan 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Serta akan pulang 2. Keluarganya akan pulang, tadi sudah saya kasih contoh, orang tua saja sama anak akan tinggalkan anaknya. Anak juga akan tinggal orang tuanya. Suami dan istri akan tinggalkan pasangannya, sahabat akan tinggalkan sahabatnya. Kemudian hartanya, mobil mewah yang kita miliki parkir paling jauh di pagar kuburan, gak akan masuk ke liang lahat. Yang tinggal bersama kita amal. Nah ini yang kita selalu lalaikan, sholat misalnya, puasa, sedekah dan seterusnya. Ini yang kita lalaikan. Ini justru yang akan menemani kita. Dalam sebuah hadis Bukhari dijelaskan amal itu akan berbentuk wujud makhluk di kuburan. Kalau dia amal soleh akan berbentuk orang yang sangat tampan, bersih,
bercahaya sampai mayit ini akan mengatakan, siapa kamu, sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Dia mengatakan, saya amal soleh yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Di kuburan akan berdua sama amal soleh itu. Sebaliknya dosa-dosa juga akan ada wujudnya. Kata Nabi SAW, nanti orang-orang ahli maksiat atau orang kafir itu akan datang sosok makhluk di sebelahnya, mukanya serem, ya baunya bau badannya busuk dan menakutkan sampai orang ini bilang, siapa kamu, sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, saya dosamu akan menemani kau sampai hari kiamat. Nah yang mana kita pilih nih? Untuk ditemani oleh amal soleh, ya, atau kita meninggal di kuburan, atau ditemani sama dosa. Selama di dunia, yang mana kita pilih? Nama kita harum, disukai oleh manusia dengan bekerja baik di perusahaan tadi misalnya, atau di kampus kita berprestasi, atau kita ugal-ugalan, dibenci oleh manusia. Kalau di alam agama ini, kita lakukan ketaatan, sholat, tutup aurat, segala macam, dapat ridho Allah, dapat karunia dari Allah, atau kita buat maksiat, akhirnya kita dapat hukuman Allah. Ini kan opsi pilihan, dan semua ada di tangan kita masing-masing. Tujuan kita bahas tema bab ini adalah bagaimana kita justru memilih opsi yang pertama. Kita menjadi orang yang baik, dan sekaligus menjadi orang yang baik maksimal. Sekali hijrah maksimal. Dan masa lalu kita sudah tutup. Kuncinya adalah taubat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nasuha dan tidak setengah-setengah tentunya. Yang dibahasannya insya Allah kedepannya kita lanjutkan babnya lagi tentang mengambil pelajaran dari umat-umat yang telah dibinasakan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat insya Allah. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.